seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti aku akan memotong tangannya. Inilah ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menegakkan keadilan itu. Keadilan adalah sebuah ajaran yang bersifat universal. Artinya sebuah nilai yang menjadi dambaan harapan sesuai dengan tabiat fitrah manusia, tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, bangsa, dan apapun juga. Dan dalam Islam, keadilan adalah salah satu indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa dimaknai sebagai imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka salah satu perintah untuk mencapai ketakwaan itu adalah keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersifat adillah, karena keadilan itu dekat pada ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan setiap umat manusia tanpa membedakan kecuali dengan ketakwaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Bani Adam yang mencakup seluruh umat manusia. Jadi pada dasarnya Allah memberikan persamaan hak kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan yang beriman maupun yang tidak. Semuanya memiliki hak yang sama, khususnya dalam hal keadilan. Itulah sebabnya kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadikan prinsip ini sebagai sikap, khususnya dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, maka pemuka suku ini khawatir jika diterapkan hukuman pidana terhadap wanita dari Bani Makhzum ini, maka pasti akan merusak nama baik dan kehormatan dari kabilah yang dikenal memiliki kehormatan dan kemuliaan. Maka mereka lalu mengutus seorang yang menjadi kekasih Rasulullah SAW, yaitu Usama bin Zaid, untuk menyampaikan permohonan dispensasi. Ya. Lalu kemudian Usama bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya beliau tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap wanita Bani Makhzum ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau ingin memberikan syafaat, dispensasi demi menggugurkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Lalu kemudian beliau berpidato di depan kaum muslimin seraya berkata, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh. Apabila yang melanggar, yang mencuri dari kalangan mereka itu adalah asyarif, kalangan bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan, kerabat pejabat, tarakuh, mereka abaikan. Mereka tidak menegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu, tetapi apabila yang melanggar itu adalah orang yang lemah, aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukum. Lalu beliau melanjutkan, waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti aku akan memotong tangannya. Inilah ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menegakkan keadilan itu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya untuk senantiasa memberikan penghargaan, memuliakan kepada setiap orang tanpa membedakan kasta, tingkatan sosial, ya, jabatan, status sosial dan lain sebagainya. Sebagaimana kisah yang masyhur jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW sedang bertemu dengan Al-Walid ibnul Mughirah, seorang pemuka Quraisy yang memiliki banyak pengikut. Rasulullah SAW memandang bahwa inilah momen untuk mendakwahi Al-Walid ibnul Mughirah, untuk menyampaikan berbagai argumentasi agar dia berkenan masuk Islam, lalu kemudian akan diikuti oleh sekian banyak pengikutnya. Bertepatan dengan itu, Abdullah ibn Maktum yang kita kenal seorang yang buta, lewat di dekat Rasulullah SAW, dan tentu dia tidak tahu juga Rasulullah SAW sedang bertemu dengan siapa, sehingga dengan enteng dia mengatakan, ya Rasulullah, bacakan dan ajarkan kepadaku Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW dengan sikap yang agak dongkol merasa terganggu. Kenapa? Karena dalam pikiran Nabi SAW, Abdullah ibnu Maktum memungkinkan untuk bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi SAW di waktu-waktu yang sangat banyak. Ya, tidak mesti pada saat Rasulullah SAW sedang menerima seorang tamu yang terhormat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan ayat yang masyhur, abasa wa tawalla ja'ul a'ma, dan seterusnya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla li arabiyyin ala ajami, bahwa tidak ada keutamaan antara orang Arab dan non-Arab, wala li ajamiyyin ala arabi, dan juga sebaliknya demikian, wala li abyadha ala aswad, dan juga tidak ada kemuliaan, keutamaan bagi orang yang berkulit putih
dibandingkan dengan yang berkulit hitam dan seterusnya. Inilah jamaah rahimakumullah salah satu prinsip dalam Islam, al-musawat wal adl, ya. Keadilan dan persamaan derajat. Kita melihat bahwa kata-kata al-adl di dalam Al-Quran berulang sebanyak 28 kali dengan kata-kata al-adl, dan dengan sinonim al-qist itu 27 kali, kemudian al-mizan 23 kali. Demikian pentingnya yang namanya al-adl ini jamaah rahimakumullah, yang dalam bahasa Arab diartikan a'ta kulladzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan kepada setiap orang hak yang sepatutnya, atau wad'u syai'i fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena adil itu tidak identik dengan sama rata dan sama rasa, tetapi bagaimana memberikan setiap orang sesuai dengan haknya secara proporsional, ya. Sama dengan orang tua kepada anaknya, adil itu tidak harus diberi jajan masing-masing 5.000 per hari misalnya, atau uang kebutuhan setiap bulannya sama sesuai dengan kebutuhannya, terutama tingkat pendidikannya. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata-kata al-qist yang berarti adil, dalam surah An-Nisa 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Wahai orang-orang beriman, jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada lillah, menjadi saksi-saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, meskipun terhadap diri kalian, awil walidain, atau kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan para kerabat. Ayat ini jamaah rahimakumullah terpasang di depan Fakultas Hukum Harvard University, ya. Jadi Harvard University ini adalah suatu universitas, ya, termasyhur di dunia, di barat, di Amerika. Kalau sudah dikatakan alumni Harvard University, itu bergengsi, ya. Dan ini adalah salah satu juga universitas tertua di Amerika. Di depan fakultas hukumnya itu terpampang ayat surah An-Nisa 135 ini. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena tidak ada ajaran, ideologi, isme, apapun juga di muka bumi ini yang mengajarkan keadilan sebagaimana Islam, ya. Bukan hanya ajaran, tetapi benar-benar Rasulullah SAW dan para khulafa setelahnya menerapkan, mencontohkannya dalam kehidupannya.